Bab 025. Teganya kalian mengkhianatiku. Dava menatap mereka satu persatu. Lucy, aku paling tidak menyangka bahkan dirimu yang aku percaya selama ini tega mengkhianatiku. Sekarang katakan, di mana dia menyekap istriku? Suara Dava hampir memekakkan telinga Lucy. Tidak, aku tidak akan memberitahumu, kata Lucy mencoba melawan rasa takutnya. Udin, Dava menyerahkan mereka kepada Udin. Lucy, bekerja samalah dengan kami. Katakan di mana dia menyekap nona muda dan aku akan melindungi kalian bertiga. Kalian tahu Darwin, dia dibunuh oleh orang yang menyuruh kalian karena dia tertangkap oleh kami. Apa kau mau bernasib sama sepertinya? Apa kau tidak kasihan terhadap dua anakmu yang masih kecil? Apa kau percaya ayah mereka yang tukang selingkuh akan merawat mereka dengan baik? Udin mencoba bernegosiasi dengan Lucy. Katakan Lucy, aku berjanji akan menjaga mereka seperti aku menjaga tuan muda. Katakanlah, Udin menatapnya serius. Air mata Lucy jatuh berlinang. Sepertinya dia tersentuh dengan kata-kata Udin mengenai anaknya. Jangan beritahu dia Lucy. Dia hanya menipumu. Din berusaha mempengaruhi Lucy. Ah Din, si pengendali ular. Aku sampai melupakanmu. Apa kau rindu ularmu? Udin menatapnya dengan senyuman yang menakutkan. Johan, berikan padaku, kata Udin. Johan datang dan memberikan sebuah kotak kaca yang berisi ular king cobra. Din, apa kau tidak ingin mengetahui rasa sakitnya saat ular ini menggigit tanganmu? Aku sudah merasakannya karena ulahmu waktu itu. Aku sudah curiga padamu sejak kau membuatku dipatuk ular, karena itu aku memilihmu menjadi penggantiku, karena aku tahu kau akan merusak akses keamanan rumah ini. Tapi sayang, aku lebih pintar darimu. Udin menggeleng kepalanya. Sekarang katakan, di mana dia disekap atau? Udin membuka lubang kaca kecil dan dengan segera muncul ular itu keluar dengan bisa yang siap disemburkan. Udin mendekatkan mulut ular itu ke arah Din yang sudah pucat. Oh ya, aku lupa memberitahu, ular ini tidak akan membuatmu mati. Kami sudah merubah bisanya agar membuatmu lumpuh seumur hidup saja, dan aku tahu bagian mana yang cocok dilumpuhkan. Udin mengarahkan muncung ular ke arah sel asteris engkangan Din. Katakan selamat tinggal pada masa depanmu, kata Udin tersenyum menyeringai. Dava ngeri melihatnya. Tidak disangka Udin akan melakukan itu. Bahkan sekarang Udin lebih kejam darinya. Jangan. Apa? Aku bahkan belum bergerak, kata Udin memandang penuh ejekan. Jangan Pak, saya akan beritahu. Tapi jauhkan ular itu dulu, kata Din dengan wajah ketakutan. Katakan, Udin melotot tajam. Sangat menyeramkan. Dia disekap di sebuah gedung tua di jalan, kata Din. Bagus, kau memang anak pintar. Kau bahkan tidak bisa membedakan ular asli dengan robot. Udin berdecak dan menggelengkan kepalanya. Udin membuka kotak kaca itu dan melempar ular itu ke arah Din. Ular itu diam saja, namun tiba-tiba bergerak dan terlihat salah seorang pengawal memegang remote. Walaupun itu hanya robot tapi Din terlihat masih ketakutan. Bagaimana bisa orang sepayah ini menggantikanku? Udin menggelangkan kepalanya lagi. Udin berdiri dan mengatakan sesuatu. Mulai sekarang, aku kembali menjadi kepala pengawal di rumah ini. Sebentar lagi polisi akan datang menangkap mereka. Lucy, aku akan menepati janjiku. Aku akan menjaga mereka. Aku tahu kau melakukan ini untuk membayar semua hutang suamimu yang mengatasnamakan dirimu. Udin menatap Lucy dan Lucy tersenyum dengan air mata di pipinya. Semua pengawal, jaga mereka. Jangan biarkan siapapun membunuh mereka. Aku sudah mengaktifkan sistem keamanan di rumah ini. Bahkan semut pun tidak akan bisa memasuki rumah ini, kata Udin. Siap Tuan, jawab mereka serempak. Dava dan Udin berserta beberapa pengawal yang lain pergi ke gedung yang disebutkan Din tadi. Di perjalanan,
Bagaimana kau bisa membuat robot ular itu? Tanya Dava. Mungkin Tuan lupa bahwa saya pembuat robot yang Tuan pekerjakan untuk membuat sistem keamanan di rumah Tuan, kata Udin. Ah ya, aku hampir lupa. Kau benar-benar hebat dan pintar, aku akan menghadiahimu sebuah apartemen dan mobil, kata Dava. Terima kasih Tuan, kata Udin. Dava mencoba menelpon Dika namun tidak aktif. Dia mengirimkan pesan singkat berisi alamat tempat Kania diculik. Mobil sampai di alamat yang diberikan Din tadi. Semua langsung keluar dan menyisir tempat itu. Mereka masuk ke dalam namun tidak menemukan apapun. Dava mendengar laporan dari mereka dengan menggunakan earpiece yang terpasang di semua telinga pengawal. Dava melihat dengan saksama dan dia menyadari bahwa dia mengenal gedung itu. Sekilas dia teringat dengan apa yang dia dan Dika buat dulu di gedung itu. Dava memasuki gedung itu. Dia mencari sebuah ruang rahasia yang dia dan Dika saja yang tahu. Dava menemukan sebuah tembok besar yang terlihat seperti jalan buntu. Dia meraba tembok itu dan menemukan apa yang dicarinya. Sebuah tuas kayu yang ditanam di dalam tembok tersebut. Dava memencet menarik tuas itu dan tiba-tiba tembok besar di depannya bergeser dengan sendirinya. Mata Dava menangkap sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan. Kania sedang terikat di sebuah kursi di tengah ruangan itu. Mulutnya ditutupi dengan lakban besar sehingga dia tidak bisa berbicara. Kania terus menggeleng namun Dava terus mendekat. Kania berusaha berteriak namun hanya suara tidak jelas yang terdengar. Dava berjalan semakin mendekat dan tiba-tiba ada yang memukul belakang kepalanya hingga dia jatuh pingsan. Sementara itu, Dika baru selesai dengan acaranya. Dia merogoh sakunya dan mengambil HP-nya lalu mengaktifkannya. Ada 2 pesan dari nama yang tertulis, si brengsek, di HP-nya. Isi pesan pertama. Datanglah ke gedung, Kania disekap di sana. Pesan kedua. Jangan datang ke sini. Wajah Dika kelihatan kacau. Dia mencoba menelpon Dava namun tidak diangkat. Tiba-tiba ada pesan masuk. Jangan telepon aku bisa membebaskannya sendiri. Jika kau ingin tetap ke sini, datanglah sendiri, aku sudah memanggil polisi. Tanpa aba-aba Dika langsung melajukan mobilnya ke alamat yang diberikan Dava tadi. Dava mencoba membuka matanya. Belakang kepalanya terasa sangat sakit. Dia mencoba menggerakkan tangannya namun tidak bisa. Ternyata sekarang dia sedang terikat di sebuah kursi tidak jauh dari Kania. Bahkan headset dan ponselnya pun sudah tidak ada lagi. Kania, Dava memanggil Kania. Mulut Kania masih dilakban sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun. Maafkan, aku telah membuatmu mengalami semua ini. Aku berjanji akan membebaskanmu, Dava berkata lirih. Kania hanya bisa menangis. Ingin rasanya dia memeluk suami yang sangat dirindukannya itu. Tiba-tiba pintu tembok itu terbuka. Dika masuk ke dalam. Dika, kenapa kau kemari? Aku sudah bilang jangan kemari, Dava memperingatkannya. Tiba-tiba seseorang memukul belakang kepalanya namun Dika tidak pingsan. Beberapa orang mengikatnya ke kursi tepat di sebelah Dava. Siapa kalian? Apa mau kalian? Dika terlihat sangat marah. Tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan dari belakang para penjahat itu. Plok, plok, plok. Wah, sebuah pemandangan yang sangat indah. Sudah lama sekali ya sejak Yulia meninggal, kata orang itu. Mata Dava membulat saat mengetahui bahwa dia adalah Rai, rekan bisnisnya. Rai, kenapa kau lakukan ini? Dava hampir tidak percaya bahwa rekan bisnisnya itu adalah dalang dari semua ini. Kenapa? Kenapa ya? Mungkin karena aku adalah Raihan Bramantio atau biasa dipanggil Badface, jawab Rai. Dava dan Dika sama-sama terkejut karena dia adalah orang yang pernah mereka bully dulu saat SMA. Rai, apa kau melakukan ini hanya karena masalah itu? Baiklah Rai, kami minta maaf. Tolong lepaskan kami. Istriku sedang hamil, kata Dava.
Apa katamu? Hanya, sebuah pukulan mendarat di pipi Dava. Hal ini membuat Kania menjerit. Ah, berisik sekali, jauhkan dia. Pindahkan di ke sana, perintah Rai. Mereka memindahkan Kania ke sudut ruangan. Rai, maafkan kami. Kami tahu bahwa yang kami lakukan padamu dulu adalah salah, kata Dika. Baiklah, aku bisa memaafkan kalian, tapi jika kalian merelakan wanita itu mati, teriak Rai. Tidak, jangan lukai istriku, teriak Dava. Hahaha, hari ini aku sangat senang karena bisa melihat wajah kalian yang sangat menyedihkan ini, Rai tertawa. Oh ya, apa kalian mau tahu apa yang terjadi pada malam kalian mengurungku di sini? Kata Rai. Dava dan Dika saling memandang. Mereka ingat betul kejadian pada malam itu. Flashback on. Dava, Dika, tolong lepaskan aku. Ibuku sedang sakit. Aku ingin menemuinya, Raihan memohon. Hahaha, dasar anak mama. Dia ternyata anak manja, Dava tertawa. Hahaha, ya, aku tahu ini jadwal kau menyusu pada ibumu kan, Dika tergelak bersama Dava. Aku mohon pada kalian, Rai terus memohon. Wajahnya tampak sangat cemas. Ini adalah balasan karena kau sudah menumpahkan minuman di bajuku di kantin tadi siang. Apa kau tahu berapa harga bajuku? Bahkan gaji ayahmu tidak cukup untuk membelinya, kata Dava. Aku minta maaf, aku mohon lepaskan aku, kata Raihan. Sudahlah, jangan dengarkan dia. Ayo pergi, ajak Dika. Mereka pun pergi meninggalkan Raihan sendirian. Keesokan harinya mereka mendengar bahwa Raihan pindah sekolah. Flashback off. Apa kalian tahu apa yang terjadi? Saat aku berhasil keluar dari gedung ini, ibuku meninggal. Dan kalian tahu apa keinginan terakhirnya? Dia ingin bertemu denganku. Apa kalian tahu bagaimana rasanya? Teriakan Rai menggema di ruangan itu. Dava dan Dika terdiam. Mereka tahu bahwa mereka bersalah. Kalian tahu, setelah itu aku melaporkan tindakan kalian kepada keluarga ibuku dan kalian tahu apa yang mereka katakan. Mereka bilang aku tidak boleh berurusan denganmu karena kau adalah seorang. Rai menatap Dava dengan tatapan penuh kebencian. Aku minta maaf karena kau tidak bisa bertemu dengan ibumu di saat terakhirnya, kata Dava penuh sesal. Apa maafmu bisa mengembalikan ibuku walau sedetik pun? Dan apa kau tahu bahwa ayahku meninggal karena kecelakaan kerja yang diakibatkan alat di perusahaan ayahmu yang tidak layak pakai dan mereka menutupinya agar perusahaan ayahmu bebas dari hukum. Keluargamu benar-benar pembawa sial, teriak Rai. Dava dan Dika menunduk. Mereka merasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi pada Rai. Sudahlah, kalian tidak perlu menunjukkan rasa bersalah. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Hari ini aku mempunyai sebuah kejutan untuk kalian, kata Rai. Dava dan Dika menatapnya dengan serius. Dava, apa kau sudah merasakan bagaimana kehilangan seorang yang berarti dalam hidupmu? Tanya Rai. Apa maksudmu? Apa kau mengetahui kematian Yulia? Dava menatapnya penuh tanya. Aku bukan hanya tahu, tapi aku yang merencanakan itu semua, teriak Rai. Dava, Dika dan juga Kania kaget mendengar itu semua. Apa yang kau katakan? Dava tidak bisa memendam amarahnya lagi. Jika kau berpikir bahwa Risa adalah suruhanku, itu benar. Aku sengaja menyuruhnya masuk ke kehidupan kalian. Aku ingin dia menghancurkan persahabatan kalian, kata Rai. Apa kau juga membunuh Risa? Tanya Dava. Tentu, memangnya apa yang terjadi jika kalian berusaha menemukannya dan mengorek informasi darinya? Tentu aku akan ketahuan, bukan? Untung saja aku lebih cepat dari Dika. Aku sudah menyabotase mobilnya dan membuat kecelakaan itu semurni mungkin. Rai tersenyum menyeringai. Kau sudah gila? Kau membunuh orang-orangmu sendiri, kata Dava. Ya tentu. Jika ku biarkan hidup, bagaimana aku bisa melanjutkan rencanaku? Kata Rai dengan tampang seperti berpikir.
Dari mana kau mendapatkan uang untuk membayar mereka? Tanya Dika. Aku beritahu sedikit. Semua yang terjadi padaku membuatku berambisi untuk menjadi yang terbaik. Berkat kerja kerasku, aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Tentu aku juga merebut semua perusahaan saudara orang tuaku dengan cara licik. Rai tersenyum lebar. Kau memang sudah gila, kata Dika. Ya, aku memang gila. Kalau tidak mana mungkin aku membunuh kekasihmu. Ups, aku kelepasan. Rai berpura-pura seakan-akan dia tidak sengaja padahal dia memang sengaja mengatakan itu. Apa? Dava membelalakkan matanya. Jadi kau yang membunuh adikku? Dava berteriak kencang. Ya benar, biar aku ceritakan kejadiannya, kata Rai di tengah senyumnya. Flashback on. Beberapa hari setelah Dika terpergok selingkuh, Yulia terus mengurung dirinya di kamar. Malam itu, tiba-tiba dia mendapat pesan misterius dari Risa. Dika tidak berselingkuh denganku, datanglah ke jalan, aku akan menjelaskan padamu. Datanglah diam-diam, aku takut jika Dava mengikutimu dia pasti tidak akan mengampuniku. Aku juga memanggil Dika kemari untuk menyatukan kalian. Bukannya Kak Dava sudah mengusirnya. Ah, mungkin dia memang sengaja kembali untuk menjelaskan kepadaku dan menyatukan kami, begitu pikir Yulia. Dia langsung mencari cara agar bisa pergi diam-diam. Setelah berhasil keluar rumah, Yulia pergi ke tempat yang tadi dikatakan di SMS. Sesampainya di sana, dia mendapati dirinya ada di dekat jembatan yang mengalir sungai besar dan deras di bawahnya. Karena hampir tengah malam, jalanan di situ sudah sepi. Yulia menelpon nomor tadi tapi tidak diangkat. Dia mencoba memanggil-manggil. Kak Risa, Kak Dika, teriak Yulia namun tidak ada sahutan. Sebuah mobil berhenti di belakang Yulia. Yulia berbalik, dari mobil itu keluarlah seorang pria yang tidak dikenalnya. Siapa kamu? Mana Kak Risa dan Kak Dika, kata Yulia. Risa sudah mati dan Dika juga akan menyusulnya. Pria itu mendekati Yulia dan menarik tangannya menuju bibir jembatan. Yulia meronta dan berteriak namun pria itu menariknya dan mendorongnya. Yulia berpegangan pada besi jembatan itu. Pria yang tak lain adalah Rai berjongkok. Sebelum kau menemui ajalmu, biar aku beritahu. Risa adalah orang suruhanku yang kutugaskan untuk menghancurkan hubungan kalian dan juga persahabatan Dava dan Dika. Dika sangat setia padamu, sekarang terimalah takdirmu. Rai menginjak tangan Yulia. Yulia mencoba bertahan namun akhirnya dia tidak sanggup lagi dan tubuhnya terjatuh ke sungai itu. Dia mencoba berenang namun sungai itu sangat deras dan akhirnya dia hanyut bersama rahasia besar itu. Flashback off.